Itu juga sedih kita melihat ada Muslim yang tidak berpihak kepada pro-Palestina, itu hati saya lebih terenggut. Mbak Wanda, ini momen bersejarah ya kayaknya ya, Iya. ketika 50 negara. Dan Mbak Wanda berada di suasana seperti ini, apa ekspresinya? Alhamdulillah bangga bisa menjadi perwakilan dan bergabung dengan misi kemanusiaan terbesar di dunia menuju Gaza. Dan kami berharap akan ada yang lebih besar lagi, Ustadz. Yeah. Jadi ini jangan yang terakhir. Yeah. Jadi ini semoga ini cuma aksi-aksi kemanusiaan ini cuma mematik sehingga besok, seminggu lagi, sebulan lagi akan banyak lagi kapal-kapal dan makin banyak lagi manusia. Kalau tadi dari 50 negara, kita berharap nanti akan dari 100 negara untuk membangunkan umat, untuk membangunkan manusia di seluruh dunia bahwa kita menentang kekerasan, kita menentang genosida, dan kita harus perlihatkan itu kepada Zionis Israel. Bagi Indonesia menurut Mbak Wanda nih, apa baiknya dari acara ini, momen seperti ini untuk Indonesia? Oke, maksudnya gini, kita nggak bisa membiarkan genosida ini terjadi. Dan untuk itu kita harus melakukan aksi-aksi. Nggak cuma berlayar ke Gaza, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara di Indonesia bisa dengan boykot pertama, terus berdoa, terus melakukan long march dan mengikuti aksi-aksi kemanusiaan, terus berdonasi untuk Gaza, untuk memerdekakan Palestina, karena kita nggak akan pernah merdeka sebelum Palestina merdeka. Mbak Wanda Hamidah luar biasa ya, bergabung di sini bersama minoritas perempuan dari Indonesia. Kayaknya ada dari 5 Sri Kandi Indonesia. Dari 65, 5-nya Sri Kandi Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga sebagai perempuan kita merasakan, Ustadz, sebagai seorang ibu, kita yang kehilangan anak-anaknya dibantai di depan mukanya. Jadi sebagai seorang ibu yang merasakan bayi dari yang belum terlahir terenggut, janinnya terenggut dari tubuhnya, itu sangat menyakitkan ya. Dan semoga apa yang kita mau, apa yang bisa kita rasakan di Indonesia, anak-anak kita rasakan di Indonesia juga dirasakan. Kita bisa memberikan basic human rights dan dirasakan juga di Palestina, terutama di Gaza yang saat ini sedang di genosida. Setiap hari kita melihat pembantaian secara live streaming. Semoga kita cuma nggak bisa menonton, tapi harus melakukan suatu aksi. Dapat izin dari keluarga? Yang ditinggalkan gimana nih kabarnya? Tidak mudah ya, tidak mudah. Semua pakai pengorbanan pasti ya. Tidak mudah, tapi ya mudah-mudahan. Ceritain dong gimana, barangkali juga karena kan yang mau berangkat banyak, tapi pastinya terhalang, ada anak, ada keluarga gitu kan? Iya. Oke, kalau ya mudah-mudahan sih keluarga kalau melihat aktivitas saya terhadap kemanusiaan, nggak baru saat ini ya. Udah berulang ya. Udah berulang kali, dan kemarin saya juga sempat ikut Global March to Gaza, yang sampai Rafah. Lewat Rafah, tapi dihadang oleh polisi-polisi militer dan intel dari Mesir gitu ya. Itu juga sedih kita melihat ada Muslim yang tidak berpihak kepada pro-Palestina, itu hati saya lebih terenggut. Jadi di sini kenapa kalau Ustadz lihat kita selalu tersenyum bahagia, karena gak cuma ngelihat kaum Muslim aja di sini. Setengah dari aksi peserta aktivis kemanusiaan untuk Palestina ini adalah kaum non-Muslim gitu, non-Muslim yang membuat saya, ternyata humanity itu milik seluruh dunia gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan aksi kemanusiaan ini kita memperlihatkan bahwa masih ada sebagai manusia tuh masih ada hati nurani dunia untuk membela Palestina, terutama Gaza yang sedang digenosida saat ini. Ajakan buat saudara-saudara di Indonesia untuk agenda yang akan datang gimana?
Oke, ajakannya tetap berdoa, tetap konsolidasi, Kita gabung ya. tetap bersatu, tetap apa ya, tetap belajar, terutama kita harus punya knowledge, harus punya pemahaman Al-Quran dan ilmu-ilmu lain supaya nggak termakan oleh propaganda Israel, karena mereka menurunkan triliunan untuk melakukan propaganda. Itu biayanya sangat mahal dan kita harus lawan itu dengan apa? Pertama dengan edukasi, dengan knowledge gitu. Jadi kita nggak gampang termakan narasi-narasi Zionis Israel, karena kita tahu bahwa Zionis Israel ini adalah arsitek kejahatan terbesar. Jadi kalau kamu bilang ada kejahatan yang paling tinggi dan paling kejam ini arsiteknya nih Zionis Israel. Jadi kita harus bisa melakukan perlawanan dengan narasi-narasi yang kita punya, yaitu dari mana? Dari knowledge, dari ilmu pengetahuan dulu pertama, kemudian kita berdoa, kita berdonasi, dan kemudian turun dalam aksi. Dan kita harus menyadari bahwa Indonesia, perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, Palestina ada di situ. Dan kita juga harus ada bersama Palestina sampai Palestina merdeka. Terima kasih, luar biasa. Free Palestine, Save Gaza.